Halo semuanya, perkenalkan saya Elisa Ustval, MPM 32210047, Fakultas Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris. Saya sekarang semester 3. Oke, di sini saya akan menceritakan bagaimana upaya untuk menanggulangi perubahan iklim. Pengetahuan tentang perubahan iklim telah mengalami banyak perkembangan sejak pertemuan tingkat tinggi tentang bumi diadakan di Rio de Janeiro pada tahun 1992 dan protokol Kyoto diadopsi pada tahun 1997. Kini kita menyadari bahwa perubahan iklim tak lagi terhindarkan. Bahkan skenario terbaik pun akan berdampak besar terhadap pola cuaca secara global dan sebagai akibatnya terhadap kehidupan manusia, terutama kaum miskin. Mitigasi perubahan iklim tidak lagi memadai. Kita harus beradaptasi dengan munculnya perubahan-perubahan yang mengundang ancaman atau lebih baik lagi, mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut dengan mempersiapkan strategi adaptasi. Adaptasi perubahan iklim adalah salah satu dari 4 bangunan penyangga. Perubahan iklim merupakan isu global yang mulai menjadi topik perbincangan dunia sejak diadakannya konferensi tingkat tinggi bumi di Rio de Janeiro, Brasil pada tahun 1992. Konvensi Perubahan Iklim atau United Nations Framework Convention on Climate Change merupakan salah satu konvensi yang terancam dalam Agenda 21 dan telah disahkan pada konferensi tersebut. Konvensi Perubahan Iklim telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994. Maksud dan tujuan utama dari konvensi tersebut adalah untuk menjaga kestabilan konsentrasi gas rumah kaca atau GRK di atmosfer sehingga terjaminnya ketersediaan pangan dan pembangunan yang berkelanjutan. Isu perubahan iklim merupakan isu global sehingga dalam penanganannya perlu melibatkan seluruh pihak secara global. Upaya pengelolaan lingkungan baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah saat ini masih belum berjalan secara maksimal karena masih banyak kendala yang dihadapi. Antara lain, koordinasi antara sektor yang masih belum berjalan dengan baik, kemampuan aparat pemerintah dalam pengelolaan lingkungan perlu ditingkatkan dengan memberikan informasi secara lebih intensif mengenai isu lingkungan global seperti perlindungan atmosfer dan perubahan iklim. Partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan dan hal tersebut memerlukan peran aktif pemerintah dalam mendorong upaya tersebut. Karena sumber daya alam dan lingkungan bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga milik seluruh masyarakat. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program sosialisasi antisipasi dampak perubahan iklim, Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Pelangi telah melakukan serangkaian sosialisasi isu perubahan iklim dan antisipasi dampak perubahan iklim ke daerah serta menyusun sebuah booklet mengenai perubahan iklim pada tahun 2003 yang mendapat bantuan dari Japan International Cooperation Agency atau JICA. Adapun upaya-upaya untuk menanggulangi perubahan iklim di antaranya adalah yang pertama,
mengurangi penggunaan kendaraan motor pribadi. Yang kedua, mengurangi penggunaan lampu pada siang hari. Yang ketiga, mengurangi penggunaan plastik. Yang keempat, meningkatkan daur ulang. Banyak orang berkata, buat apa memikirkan masalah perubahan iklim? Kan itu adalah isu lingkungan global yang masih jauh. Bukankah isu itu adalah milik negara-negara maju? Masih banyak yang harus kita lakukan di Indonesia sebelum kita mulai peduli dengan perubahan iklim. Ternyata semakin lama semakin jelas bahwa perubahan iklim jauh lebih dekat dari apa yang dikira orang. Isu itu bukan orang lagi, isu negara-negara maju, tetapi sudah harus menjadi kepedulian kita di Indonesia. Kemarau yang semakin panjang serta musim hujan yang semakin intensif, walaupun semakin pendek periodenya, merupakan bukti bahwa perubahan iklim sangat dekat dengan kehidupan kita. Kekeringan panjang serta banjir menyebabkan kerugian di banyak sektor, ditambah dengan wilayah berhutan yang semakin gundul dan longsor terjadi di mana-mana di seluruh pelosok tanah air, membuat dampak perubahan iklim semakin terasa. Kerugian materi yang besar terlihat tidak seberapa dibanding nyawa yang terkorbankan. Perubahan iklim jelas menghambat pembangunan di Indonesia, bahkan dalam langkah paling pendek sekalipun. Oke, ini adalah cerita singkat saya mengenai bagaimana upaya untuk menanggulangi perubahan iklim. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.